Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini, menurut kamu siapakah Yesus? Ayat bacaan kita terdapat dalam Injil Lukas 9 ayat 18-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang paling sukar dilakukan hari-hari ini adalah menyampaikan pendapat pribadi. Banyak orang hanya senang menyampaikan pendapat-pendapat orang lain saja, tetapi kita sendiri takut dalam menyampaikan pendapat pribadi, karena seringkali kita takut menanggung resikonya. Tuhan ingin kita memiliki pendapat pribadi tentang Dia, bukan segala sesuatu yang kita dengar dari orang lain. Bukan segala sesuatu yang kita terima dari pengajaran, tetapi dari rangkaian pelajaran yang kita terima. Kita memiliki pengertian yang benar tentang Yesus. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Dia berkuasa. Ada banyak orang mengerti siapa Yesus hanya dari kata orang. Memahami Yesus hanya sejauh dia tahu sehingga ia tidak memiliki konsep pribadi yang jelas. Dalam percakapan dengan murid-muridnya, Yesus bertanya secara pribadi kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Mengapa Yesus bertanya dengan pertanyaan pribadi ini? Menurut kamu siapakah Yesus? Kita tidak akan pernah maju, kita tidak akan pernah berhasil, kita tidak akan pernah melihat mujizat dalam hidup kita sampai kita memiliki pengakuan yang benar tentang siapa Yesus. Saudaraku, mengapa Yesus ingin kita secara pribadi mengakui dan mengerti tentang siapa Dia? Karena Yesus ingin kita mengenal Dia secara pribadi. Paulus berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10. Pengenalan pribadi yang benar tentang Yesus justru akan mengubah hidup kita supaya kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak akan pernah bisa berubah. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari ikatan dosa dan mengalami kemajuan sampai kita dapat hidup dengan mengenal Dia secara pribadi, merasakan kuasanya, menerima apa yang menjadi janji-janjinya, menyadari apa yang Dia sediakan buat kita sebagai orang percaya. Baru dari situ kita bisa kagum akan Dia dan kita dapat mengalami kedahsyatan kuasanya. Dan dari situ baru kita bisa melihat bahwa hidup kita diubahkan semakin hari semakin menjadi seperti Kristus, semakin disempurnakan dan semakin mengasihi Dia. Yang kedua, Yesus ingin kita memiliki prinsip yang tegas di dalam Dia. Ada banyak orang yang hanya tahu Dia, tetapi tidak mengenal Dia secara pribadi. Ada banyak orang hanya senang mendengar cerita tentang Yesus, senang mendengar tentang mujizatnya, tetapi tidak pernah mau melepaskan dosanya untuk mengenal Yesus secara pribadi dan hidup dalam kuasanya. Mendengar cerita tentang Yesus itu belum cukup. Mendengar khotbah-khotbah yang memberkati, masuk gereja dan dengar firman Tuhan itu baik. Tetapi semuanya itu hanya sarana. Karena yang Tuhan mau adalah supaya kita menjadi satu dan tinggal di dalam Dia. Mengapa Yesus ingin kita secara pribadi mengakui dan mengerti tentang siapa Dia?
Karena Yesus ingin kita tidak terpengaruh dengan pandangan-pandangan dunia ini. Dunia ini memiliki pandangan-pandangan yang kelihatannya baik, tetapi pandangan itu sebenarnya sedang mengecoh dan menjebak kita. Ingatlah bahwa sesuatu yang menyenangkan dan masuk akal belum tentu hal itu sesuai dengan kebenaran. Karena itu Yesus ingin supaya kita tidak terpengaruh dengan pandangan-pandangan dunia ini, tetapi Yesus ingin kita memiliki sikap yang jelas agar kita dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus memiliki jawaban pribadi tentang siapakah Yesus itu. Karena setiap orang tidak bisa bergantung kepada iman orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh menikmati segala berkat rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami harus memiliki pengenalan yang lebih dalam akan Engkau, sehingga kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, Tuhan. Bukan hanya kami mengenal karena dari kata orang, tetapi sungguh-sungguh kami mengenal siapa Engkau, karena kami mengalami kasih-Mu secara pribadi. Terima kasih Tuhan, untuk pelajaran penting yang kami terima hari ini, yang dapat kami jadikan penuntun dalam kehidupan kami, untuk kami semakin dekat dan melekat kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.